Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di Kampung Matematik. Di kesempatan kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang materi bentuk akar. Bagaimana yang sudah dibahas sahabat matematik sekalian di beberapa episode sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan pangkat pecahan dan bentuk akar, menyederhanakan akar, kemudian yang ketiga ada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang keempat atau sesi kali ini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian akar. Nanti satu sesi berikutnya sahabat matematik kita akan bahas tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat matematik jangan lupa berdoa, semoga dimudahkan dalam belajarnya. Oke, baik sahabat matematik sekalian, jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga pembahasan kita atau materi yang kita bahas ini juga bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, sahabat matematik sekalian, kita akan membahas materi tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Oke, sahabat matematik sekalian, kita akan bahas materi operasi perkalian dalam bentuk akar terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas atau diskusikan materi yang pembagian bentuk akar. Nah, sahabat matematik, di perkalian bentuk akar ini kita juga mensyaratkan, ya ini tentang kemarin di sesi berikutnya tentang suku yang sejenis. Nah, misalkan kita punya 4 kali 7, kita sudah biasakan menggunakan perkalian 4 kali 7. 4 kali 7 itu sama dengan 28. Nah, ini sama-sama perkalian dari bilangan bulat. Nah, perkalian dari bilangan bulat 4 dikali 7 sama dengan 48. Nah, kemudian kalau ada satu bitnya bilangan bulat 4, kemudian dikali dengan akar 3, di sini kita punya perkalian 4 dikali akar 3. 4 bilangan bulat dengan bentuk akar-akar 3. Ini kan dua suku yang tidak sejenis, satunya bilangan bulat, satunya bilangan irasional. Sehingga kita mengalihkannya ya biasa saja, 4 kali akar 3 menjadi 4 akar 3. Sama halnya dengan bentuk akar yang dikali dengan bilangan bulat, hasilnya sama. Nah, berarti hasilnya adalah 2 akar 5. Dalam penulisannya, sahabat matematik, didahulukan terlebih dahulu yang bilangan bulatnya, baru bentuk akarnya. Meskipun sahabat matematik juga nilainya sama, akar 5 kali 2 gitu. Tapi secara umum dalam aturan penulisannya ditulis bilangan bulatnya dulu baru bentuk akar. Nah, ini kalau perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar atau bentuk akar dengan bilangan bulat, hasilnya ya campuran dari bilangan bulat dan bentuk akar itu. Tidak bisa disatukan, tidak dapat diperoleh nilai khususnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki perkalian 4 akar 5 dikali 2, satu sukunya campuran bilangan bulat bentuk akar dikali bilangan bulat. Nah, ini menggunakan prinsip yang sejenis. Jadi yang sejenis dikalikan. Berarti yang 4 dikalikan dengan 2. Berarti jawabannya 8. Bentuk akarnya tetap karena dia tidak punya perkalian dengan bentuk akar yang lain. Nah, berarti hasilnya 4 akar 5 dikali 2 sama dengan 8 akar 5. Gitu sahabat matematik. Terus bagaimana kalau bentuk akar dikali dengan yang campuran? Ya sama, berarti yang sejenis bisa dikalikan. Berarti akar 2 ini nanti ketemu dengan akar 7. Karena bilangan bulat 2-nya tidak punya perkalian dengan bilangan bulat di sini, berarti ya sama, tetap. Berarti 2, akar 2 dikali akar 7, seperti perkalian biasa, sahabat matematik, tapi di dalam bentuk akar. Berarti akarnya tetap, akar 2 dikali, akar 2 dikali 7, 14. Berarti dia
2 akar 14. Seperti ini. Nah, bentuk akarnya tidak double, meskipun ini ada akar 2, di sini ada akar 7. Nah, gitu sahabat matematik. Jadi yang akar dikalikan dengan yang akar, yang bulat dengan yang bulat. Nah, kita punya satu contoh lagi. Bagaimana kalau contoh soalnya? Nah, ini ada bentuk yang lebih komplit. Kita punya bilangan bulat dan akar, kemudian dikalikan dengan bilangan bulat dan akarnya. Nah, ini lebih jelas sahabat matematik perbedaannya. Jadi di sini yang bilangan bulat ketemu bilangan bulat dikalikan yang akar dikalikan dengan yang akar, sehingga ketemulah 8 kali 6 itu 8 kali 2 itu 16. Akar 3 dikali akar 6 berarti akar 18. Nah, sahabat matematik sekalian, bisa jadi opsi jawaban itu kayak begini, 16 akar 18. Tapi bisa jadi jika akarnya bisa disederhanakan, maka dia akan disederhanakan. Nah, sahabat matematik kan kemarin kita sudah membahas penyederhanaan untuk akar itu. Nah, akar 18 itu kan bisa ditulis dalam bentuk akar 9 kali akar 2. Karena akar 9 ini faktor dari akar 18 yang punya akar kan 9. Kenapa tidak 3 dan 6? Nah, karena 3 dan 6 tidak punya akar, sehingga dipilih yang punya akar saja. Tapi apakah hasilnya sama-sama sebenarnya? Tapi lebih efektif yang ini ya. Nah, nanti sahabat matematik bisa cek kembali materi penyederhanaan bentuk akar. Sehingga kita punya 16, akarnya 9 itu 3, berarti dikali 3, akarnya 2 tetap. Nah, di sini ya, kita bisa mengalihkan karena 16 bilangan bulat, 3-nya juga bilangan bulat, maka kita bisa menghitungnya menjadi 48 akar 2. Nah, begini sahabat matematik. Ini gambaran berbagai macam bentuk perkalian yang melibatkan bentuk akar. Nah, kalau dia hanya bilangan bulat dan akar ya sudah, berarti 4 akar 3 bilangan bulat dan akarnya ditempel saja. Itu tidak perlu dihitung lebih lanjut karena dua bentuknya tidak sejenis. Yang sejenis bisa dikalikan ya dikalikan. Bilangan bulat dengan bilangan bulatnya boleh, atau akar dengan akar boleh. Atau dalam bentuk campuran seperti ini tinggal memilah yang bulat dengan yang bulat, yang akar dengan yang akar. Oke. Itu materi perkalian sahabat matematik dalam bentuk akar. Nanti sahabat matematik bisa lebih lanjut coba searching di Google, coba cari bit.ly kampung matematik. Nanti bisa latihan lebih banyak di sana, cari yang operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Oke sahabat matematik, kita akan lanjut ke operasi pembagian. Nah, dalam operasi pembagian juga sama sebenarnya sahabat matematik, menggunakan prinsip jenis untuk operasinya. Kita di sini memiliki operasi pembagian 24 dibagi 4. Di sini kita punya operasi pembagian 24 dibagi 4 yang hasilnya 6. Karena sama-sama sejenis kan bilangan bulatnya. Nah, ini kalau dalam matematik namanya tertutup, operasinya bersifat tertutup. Karena operasi dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau bentuk akar dibagi dengan bilangan bulat ya sudah, hasilnya atau hasilnya tetap seperti soal, yaitu akar 3 akar 2 mohon maaf per 3, atau ini bisa ditulis dalam bentuk lain karena sebenarnya di depan bentuk akar ini ada bilangan bulatnya 1. Jadi sahabat matematik bisa menulis seperti ini. Nah, ini artinya atau aslinya bentuk seperti itu. Tapi tidak kita hitung karena di sini tidak sejenis. Nah, ya sudah, seperti ini saja. Terus bagaimana kalau kita punya bentuk campuran dengan
pembagian bilangan bulat saja. Nah, karena bentuk ini di sini ada yang sejenis, maka kita bisa mengerjakan bentuk pembagiannya, sahabat matematik. Bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulatnya, hasilnya 2. Maka bentuk atau hasil akhir dari 4 akar 5 dibagi 2 ya 2 akar 5. Selesai sampai di sini. Nah, jadi ini tidak membagi ini karena tidak sejenis. Sahabat matematik ya sama, kita membaginya yang sejenis. Nah, yang bulat dengan yang bulat, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Yang akar dengan yang akar, jawabannya akar 3. Selesai. Nah, jadi tidak usah dilanjutkan. Sampai sini saja cukup. 8 dibagi 2 sama dengan 4, akar 15 dibagi akar 5, akar 3. Selesai. Untuk lebih kompleks kita lihat yang berikutnya. Nah, sahabat matematik, di model ini hampir mirip dengan yang ini, cuma nanti ada satu langkah yang berbeda, yakni penyederhanaan bentuk akar. Nah, sahabat matematik di sini bisa menghitung ya, 6 dibagi 3, 2. Akar 50 dibagi akar 3, karena ini sama-sama punya akar, hasilnya kan juga punya akar. Akar 50. Ini bisa disederhanakan, akar 50-nya menjadi 2, akar 25 dikali akar 2. Akar 25 sendiri itu hasilnya 5. Berarti jawabannya sama dengan 10 akar 2. Begini sahabat matematik. Nah, ini pembagian dalam bentuk akar. Jadi akar yang dibagi dengan akar, bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat. Nah, ada bentuk lain sebenarnya yang ketinggalan, yang belum kita tulis, yaitu bentuk apa? Bentuk ini. Nah, sahabat matematik sekalian, tadi kan kita punya akar dibagi bilangan bulat. Terus bagaimana kalau ada bilangan bulat dibagi dengan akar? Apakah boleh atau bisa? Nah, sahabat matematik sekalian, bentuk yang model begini dalam materi bentuk akar itu tidak diperkenankan bilangan bulat dibagi dengan bentuk akar. Model soal begini ini harus dirubah dengan atau dalam bentuk yang lain. Jadi kalau ada model begini, maka pembagian ini harus dirubah dengan model yang lain atau diubah bentuk ke model yang lain. Nah, merubahnya itulah nanti yang kita kenal dengan istilah merasionalkan. Karena ini kan irasional. Nah, nanti ada materi berikutnya yakni tentang merasionalkan bentuk akar. Awal mulanya dari bentuk begini. Karena ini tidak diperkenankan, maka harus dirubah ke bentuk rasional. Oke, sementara materinya cukup, sahabat matematik sekalian. Perkalian dan pembagian sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami karena insya Allah cukup sederhana. Tinggal lihat yang sejenis dikali atau dibagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.